Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lola Zafira Putri dengan NIM 2072330. Pada video kali ini, kita akan membahas materi tentang administrasi kesiswaan, yang merupakan bagian penting dalam sistem pengelolaan pendidikan di sekolah. Materi ini perlu dipahami karena berkaitan langsung dengan bagaimana peserta didik dikelola secara teratur sejak mereka masuk hingga menyelesaikan pendidikan. Nah, langsung saja kita akan membahas tentang pengertian administrasi kesiswaan. Nah, apakah itu administrasi kesiswaan? Nah, administrasi kesiswaan adalah seluruh proses pengelolaan peserta didik yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan. Kegiatan ini dimulai dari proses penerimaan peserta didik baru, pengelompokan, pembinaan, hingga peserta didik tersebut lulus atau keluar dari satuan pendidikan. Jadi, administrasi kesiswaan tidak hanya berkaitan dengan pencatatan data siswa, tetapi juga mencakup pembinaan, pengembangan potensi, serta pengawasan terhadap perilaku dan kedisiplinan siswa. Dengan adanya administrasi kesiswaan yang baik, kegiatan belajar mengajar dapat berjalan lebih tertib, terarah, dan efektif. Selanjutnya, tujuan administrasi kesiswaan. Tujuan administrasi kesiswaan adalah mengatur seluruh aktivitas peserta didik agar proses pendidikan berjalan dengan optimal. Yang pertama ada pengelolaan data siswa secara lengkap dan akurat. Yang kedua ada mendukung kelancaran proses pembelajaran di sekolah. Yang ketiga, membantu perkembangan potensi siswa baik akademik maupun non-akademik. Yang keempat, menciptakan suasana sekolah yang tertib, disiplin, dan kondusif. Dan yang terakhir, menjadi dasar dalam pengambilan keputusan terkait siswa. Selanjutnya ada ruang lingkup administrasi kesiswaan. Ruang lingkup administrasi kesiswaan mencakup beberapa kegiatan utama sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Kegiatan ini meliputi proses pendaftaran, seleksi, hingga penetapan siswa yang diterima. Data siswa yang dikumpulkan sebagai dasar pengelolaan selanjutnya. Yang kedua, ada pengelompokan siswa. Selain diterima, siswa dikelompokkan ke dalam kelas-kelas tertentu. Pengelompokan ini bertujuan agar proses pembelajaran berjalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga ada pembinaan dan pengembangan siswa. Kegiatan ini meliputi pembinaan karakter, kegiatan ekstrakurikuler, serta layanan bimbingan dan konseling. Tujuannya adalah mengembangkan potensi siswa secara menyeluruh. Yang keempat ada pencatatan dan pelaporan data siswa, yang dimana semua data siswa dicatat dalam berbagai dokumen, seperti buku induk, daftar hadir, dan raport. Data ini penting untuk memantau perkembangan siswa. Yang kelima ada pengendalian disiplin siswa, yang dimana sekolah menetapkan tata tertib yang harus dipatuhi siswa. Pelanggaran akan ditangani melalui pembinaan agar siswa memiliki sikap disiplin dan tanggung jawab. Selanjutnya ada fungsi administrasi kesiswaan. Administrasi kesiswaan memiliki beberapa fungsi utama, yaitu fungsi perencanaan untuk menentukan kebutuhan siswa. Kedua, fungsi perorganisasian untuk mengatur kegiatan siswa. Yang ketiga ada fungsi pelaksanaan untuk menjalankan program kesiswaan. Yang terakhir ada fungsi pengawasan yang dimana untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai aturan. Selanjutnya, peran guru dalam administrasi kesiswaan. Guru memiliki peran penting dalam administrasi kesiswaan, di antaranya mengelola kelas dan menciptakan suasana belajar yang kondusif, mencatat kehadiran dan perkembangan siswa, membimbing siswa dalam kegiatan pembelajaran, dan menanamkan nilai disiplin dan tanggung jawab. Dengan keterlibatan guru, administrasi kesiswaan dapat berjalan lebih efektif lagi. Pembahasan yang telah saya sampaikan dapat kita simpulkan bahwa administrasi kesiswaan merupakan proses pengelolaan peserta didik yang dilakukan secara sistematis, mulai dari penerimaan hingga siswa selesai pendidikan. Administrasi ini tidak hanya berfokus pada pencatatan data, tetapi juga mencakup pembinaan, pengembangan potensi, serta pengendalian disiplin siswa.
Melalui administrasi kesiswaan yang baik, seluruh kegiatan siswa dapat terorganisir dengan rapi, sehingga proses pembelajaran berlangsung secara efektif dan kondusif. Selain itu, administrasi kesiswaan juga berperan penting dalam membantu sekolah mengambil keputusan yang tepat berdasarkan data yang akurat. Demikian, materi tentang administrasi kesiswaan yang telah saya sampaikan, diharapkan pemahaman terhadap materi ini dapat membantu dalam mengetahui pentingnya pengelolaan peserta didik secara sistematis dan terarah dalam mendukung keberhasilan proses pembelajaran. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.